Halo Rain Brothers semua. Nah, kali ini balik lagi sama Rainbow Motor Builder di YouTube channelnya Rainbow Motor Builder. Nah, kali ini kita mau cerita nih story motor yang baru aja selesai kita bikin gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu kita kedapetan customer yang beli motor ready stock kita waktu itu. Waktu itu customer beli motor ready stock basicnya SM16 waktu itu. Ini nih, motornya yang ini nih. Pasti kalian pernah lihat ada di video kita waktu itu setelah dia beli. Kemudian dia pengen coba untuk bikin motor di kita gitu. Jadi waktu itu customer coba pengen dong bikin motor tapi basicnya motor matic nih, tapi yang beda dari yang lain. Akhirnya setelah perbincangan kita advice customer itu untuk bikin motor rukus gitu, tapi kita bikin motor rukusnya beda dari motor-motor rukus yang sebelumnya pernah kita bikin gitu. Jadi sebelumnya kan kita pernah bikin motor rukus yang kayak gini nih, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Nah, sekarang kita bikin agak beda. Bedanya di mana? Biasanya kan kalau motor rukus itu kita bikin pakai battery box, depannya tuh trondol depan. Kali ini kita bikin motornya mirip-mirip sama kayak Honda Metropolis yang ada di luar negeri. Kalau kalian belum tahu Honda Metropolis itu seperti apa nih, kayak gini nih. Nah, kayak gitu tuh Honda Metropolis yang akan kita custom rukus gitu. Nah, akhirnya motornya kita cari deh. Jadi kita pakai waktu itu bahan Honda Speci Injection gitu. Jadi kita pakai Honda Speci Injection karena untuk bikin motor rukus ini memang wajib pakai motor basicnya injection karena tangki akan kita pindahkan ke bawah gitu. Jadi oke lah, akhirnya kita angkut tuh motornya, kita bawa ke workshop, mulai kita bongkar-bongkarin, kita gambar dulu seperti apa, kayak gimana konsepnya. Muncullah masalah waktu itu. Jadi tadinya kita mau pakai bodi depan punya Honda Scoopy gitu. Tapi setelah kita lihat-lihat, wah kayaknya kurang pas nih kalau pakai Honda Scoopy yang model kayak gini nih. Kalian tahu kepastikan Honda Scoopy kayak gini kayaknya kurang apa ya, kurang mirip sama si Honda Metropolis ini gitu. Jadi akhirnya setelah kita cari-cari, nah ketemu nih, akhirnya kita pakai bodinya punya Sanex. Jadi ada namanya Sanex Venus. Mungkin kalian belum tahu nih, kayak gini nih gambarnya ya, Sanex Venus. Kita ambil bodinya tuh, bodi depannya kita ambil karena menurut kita itu mirip banget sama si Honda Metropolis yang ada di luar negeri gitu. Honda Metropolis ini nggak keluar di Indonesia. Jadi kita akhirnya cari persamaannya yang paling mirip ada di Sanex Venus itu, yang memang mungkin populasinya juga udah langka nih di sini. Jadi buat cari bodinya itu juga effort banget buat kita, tapi ketemulah nih si bodinya buat bikin si rukus ini. Kita mulai memikirkan dari mulai kaki-kaki nih gitu. Jadi gimana ya supaya si kaki-kaki si rukus ini keren gitu kan. Akhirnya kayaknya kalau kita bikin bling-bling warna chrome gitu kayaknya keren dengan pelek monoblock. Untuk kaki-kaki waktu itu kita pakai pelek custom, depan kita pakai velg custom 4 inch, belakangnya kita pakai 6 inch. Dengan konsepnya monoblock, jadi benar-benar nggak ada kembang-kembangannya itu pelek, jadi benar-benar monoblock gitu. Dan kita finishingnya pakai chrome gitu, jadi kita bikin finishingnya kaki-kakinya kita pakai chrome gitu. Nah bannya itu kita pakai X-Blade untuk yang depan, dan yang belakang sama juga. Kita pakai X-Blade ukurannya depan itu 110, belakangnya pakai 140. Nah, kemudian kaki-kaki kita pasti bicara shock breaker nih. Kita bicara shock breaker, jadi shock breaker depan kita pertahankan punya Honda Speci-nya supaya tetap nyaman gitu. Nah, untuk shock belakangnya ini kita pakai punya YSS. Kita pakai punya YSS ukuran 340 gitu. Jadi shock depan dan shock belakangnya kita bikin senyaman mungkin lah, walaupun ini konsepnya lowrider ya, rukus lowrider gitu. Kita setelah kaki-kaki, yang kedua yang kita pikirin adalah spakbor depan nih. Spakbor depan ini kalau kalian lihat Honda Metropolis dia bentuknya kan lebar gitu, lebar hampir menyelimuti si bannya. Kalau kita cari persamaannya di Indonesia itu nggak ada gitu. Jadi kebanyakan kan kalau matic-matic di kita spakbornya agak kecil gitu ya. Akhirnya kita bikin pakai bahan fiber. Jadi spakbor depannya kita bikin pakai bahan fiber yang bentuknya agak menutup ke seluruh ban nih. Jadi konsep seperti Honda Metropolisnya lumayan dapat banget nih gitu kan. Masalah yang kedua adalah sennya nih. Jadi kalau untuk motor Sanex yang Venus ini, sennya kan kurang bagus tuh, agak kurang rapih lah gitu. Akhirnya kita sesuaikan dengan lampu LED untuk sennya. Kemudian untuk headlampnya sendiri kita pakai
daymaker ukuran 3,5 inch gitu. Jadi kalau kalian suka lihat daymaker yang sering kita pakai di Street Cup, motor-motor C70, nah ini kita aplikasikan ke motor si Rukus Honda Metropolis ini dengan ukuran 3,5 inch daymakernya. Nah kemudian masuk ke kokpit nih, apa yang kita pikirkan di kokpit adalah kita mau bikin kokpitnya itu benar-benar clean, tidak terlalu banyak kabel, tidak terlalu banyak aksesoris. Jadi kita bikin tangnya ini kita pakai punyanya X-Ride, Yamaha X-Ride yang bentuknya agak U gitu. Kemudian untuk pengereman semua kita pakai RCB dari mulai master rem, kanan kiri. Kemudian hand grip kita juga pakai punya RCB. Untuk panel saklarnya itu kita seperti biasa kita pakai punyanya Bajaj Pulsar. Kenapa kita pakai Bajaj Pulsar? Karena dia ada lemnya itu, kalau malam dia ada indikatornya nyala. Jadi kalian keren lah kalau pakai di jalan itu kan lampunya nyala gitu. Kemudian kita bicara masalah tangki nih. Ada dua opsi waktu kita bikin kemarin. Kita mau bikin tangkinya itu ada di bawah jok atau ada di deck bawah. Challenge-nya adalah ketika kita mau pindahkan jok itu di bawah, sedangkan untuk body dari si Sanex Venus ini kan bawahnya decknya dari plastik ya. Jadi kita harus benar-benar bisa bikin si tangki ini fit dengan body deck bawahnya, dan juga untuk pengisiannya kita harus lumayan sedikit lubangin tuh untuk buka tangkinya. Kita harus lubangi si plastiknya itu. Jadi kita harus benar-benar rapi dan juga nggak boleh sembarangan. Akhirnya kita putuskan untuk tangkinya itu kita pindah ke bagian bawah gitu. Kita pindahkan ke bagian bawah dengan menggunakan tangki dari Honda Absolute Revo gitu. Jadi kita pakai Honda Absolute Revo tangkinya karena dia bentuknya lebar terus dan juga tipis gitu. Jadi cocok banget buat dipasang di Rukus gitu, konsep Rukus gitu. Lanjut lagi mungkin kita ke jok nih gitu. Jadi jok ini memang untuk Rukus sesuai request customernya mau pakai single seat waktu itu, pakai single seat. Jadi kita bikin joknya single seat tapi tetap empuk, tetap nyaman. Kita pakai kulit dari MBTEC gitu, MBTEC Carrera kita pakainya. Jadi bahannya bagus gitu, dan juga busanya juga kita pakai yang bagus. Walaupun single seat tapi akan tetap nyaman lah. Terus lanjut lagi ke permesinan nih. Bang, banyak yang nanya kan, Bang kalau bikin Rukus mesin mesti dirubah nggak? Karena kan bawa pelok besar, kira-kira berat nggak mesinnya? Ini jadi biasanya kita untuk mesin kita tetap biarkan standar. Kemudian untuk CVT-nya kita upgrade gitu. Jadi dari rollernya, dari semua bagian CVT-nya itu kita upgrade supaya tarikannya tetap enak walaupun dia bawa ban segede gitu tuh gitu. Karena kan velg belakangnya 6 inch tuh kan, hampir mirip-mirip velg mobil kan gitu. Jadi benar-benar kita sesuaikan gitu ya CVT-nya. Jadi walaupun dia bawa ban besar, bawa velg besar, ini tetap enak dibawanya, tarikannya tetap enak. Nah lanjut nih, kalau kita ngomongin knalpot gitu. Jadi knalpot ini karena kita produksi sendiri ya, jadi kita suka berngide-ngide sendiri nih, kita bikin silinder kayak gimana gitu. Yang pasti bahannya sudah pasti kita pakai stainless steel dari mulai leher sampai dengan silinder. Nah yang terpilih untuk si motor Rukus ini akhirnya kita pakai model silinder yang lumayan agak besar nih, agak saringannya cukup besar. Kenapa? Karena kita mengejar untuk suaranya tetap adem guys, jadi supaya suaranya nggak terlalu berisik, nggak ember gitu kan. Jadi kita pertahankan suaranya tetap adem, ngebass asik lah kalau dipakai di jalan, nggak berisik gitu. Jadi kita produksi sendiri RNBW exhaust untuk motor ini. Terus untuk stop lampnya nih, stop lampnya supaya kita nggak kelihatan kabel itu ada di mana-mana di belakang. Jadi stop lampnya itu kita langsung gabungkan ke dalam rangka gitu. Kita pakai stop lamp 3-in-1. Di situ udah ada stop lamp, udah ada sen, kemudian sudah ada sen kanan kiri ya, sen kanan kiri dan stop lamp semua udah menempel di 3-in-1 LED itu. Jadi kabelnya semua sudah masuk ke dalam frame. Jadi kalau kalian lihat di sini tidak ada kabel-kabel berserakan, walaupun framenya rangkanya trondol gitu kan, ibaratnya rangkanya naked gitu. Tapi kalau kalian lihat kabel-kabel semua rapih, tidak ada kelihatan di mana-mana yang berserakan gitu sih. Akhirnya motor ini setelah selesai kan, sudah selesai, kita rencananya akan coba nanti test ride, kita akan coba QC dulu gitu sebelum kita kirim. Rencananya motor ini akan dikirim ke Surabaya gitu. Nih pertanyaannya ya. Banyak yang tanya, Bang kalau naik motor Rukus kalau hujan mogok nggak sih? Kan ini kebuka semua. Nah inilah, jadi Rukus ini kan kita pakai mesinnya injection, jadi semua benar-benar ketutup. Semua mesin ini kita cover, kita tutup dan ketika hujan itu air nggak akan bisa masuk ke dalam throttle gitu, karena benar-benar kita tutup, cover mesinnya juga kita tutup. Jadi aman lah kalau misalkan hujan pun. Dan belakang juga yang pasti kita kasih mudguard gitu kan, jadi supaya nggak terlalu nyiprat lah
ke air gitu kan. Nah sekarang kita lanjut ke posisi riding si Rukus ini nih. Jadi saya tingginya 170 cm dan posisi kaki saya nggak terlalu napak banget di tanah, tapi ini agak sedikit jinjit sedikit karena memang joknya kita bikin agak sedikit lebih tebal. Dan ini posisi ridingnya nyaman ya. Stangnya juga kita nggak terlalu tunduk banget ke bawah, nggak terlalu ke atas, jadi posisi ridingnya santai kayak kalian naik motor Matic aja gitu kan. Dan juga untuk shock breakernya juga nyaman juga ini karena sumbu rodanya kita nggak bikin terlalu panjang seperti yang motor Rukus yang hijau kemarin kita bikin. Ground clearance-nya masih oke lah untuk dipakai di jalan raya. Mungkin sekarang kita coba nyalain si Rukus ini gitu. Starternya seperti biasa. Untuk speedometernya kita sama juga kita pakai yang biasa kita pakai sebelumnya gitu. Yuk kita coba tes nyalain si motor Rukus Metropolis ini. Suaranya kita memang bikinnya nggak terlalu berisik, nggak terlalu kenceng, jadi ngebas adem. Dan juga kalau posisi lagi nggak di gas, ini posisinya adem aja gitu, ngebas pelan gitu. Tapi ketika di gas suaranya juga lumayan gahar. Tapi dan juga nggak berisik juga gitu. Jadi kalau kalian pakai di jalan raya juga nggak berisik, dan semoga aman dari polisi karena ini kita udah atur juga untuk dB meternya masih sesuai gitu. Tuh. Jadi itu suara motor Rukus Honda Metropolis yang kita pasangkan knalpot yang ngebas ini gitu. Dan juga bentuk silinsernya kalau kalian lihat, kalau kalian beli di marketplace mungkin nggak ada nih. Jadi kita mau bikin sendiri konsepnya. Jadi seperti corong gitu, tapi nggak terlalu ke atas, agak pendek supaya suaranya juga tetap bulat. Untuk reviewnya mungkin udah cukup ya, sekian. Udah kita jelasin dari depan sampai belakang. Kalau kalian penasaran lihat video test ride-nya nanti ada di part 2 di video selanjutnya. Ikutin terus video kita dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Rainbow Motor Builder, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita Rainbow Motor Builder karena di situ banyak ada racun-racun yang bakal bikin kalian nggak tahan pengen custom di kita. Jadi ikutin terus video kita, sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you then brother semua. Untuk suspensi ini, suspensi kita karena kita pakai ISS mantep banget nih,